pembelajaran, Kak Bayi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu ya. Yang pertama, Wan Satria. Hadir. Yang kedua, Kevin Yoga Pratama. Hadir. Kita akan membahas mengenai susunan pegas. Yaitu tujuan pembelajaran dari materi susunan pegas ini. Yang pertama, menentukan hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dalam pertambahan panjang pegas. Yang kedua, membuktikan hukum Hooke. Yang ketiga, menentukan konstanta pegas. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai susunan pegas. Jadi, susunan pegas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama susunan pegas seri dan yang kedua susunan pegas paralel. Seperti contohnya, misalnya sebuah pegas digantung pada sebuah dinding. Nah, jika disusun seri, bisa langsung disambung seperti ini. Ini merupakan K1, sedangkan ini K2. Dan digantungkan beban dengan dan seperti ini. Jika digantungkan beban dengan beban yaitu F. Jika sebuah pegas digantungkan beban, maka dia akan berbentuk seperti ini. Pegasnya akan bertambah panjang. Dengan beban yang sama yaitu F. Dan di sini K1, di sini K2. Sesuai dengan bunyi hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta L. Jadi gaya yang bekerja pada susunan pegas ini yaitu sama dengan susunan pegas yang pertama, maka F sama dengan F1 sama dengan F2. Pause dulu, Fit. Nah, sesuai dari bunyi hukum Hooke yang yaitu F sama dengan K kali delta X, maka di sini delta X sama dengan F per K, di mana pertambahan panjang pegas yaitu delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2, di mana gaya yang bekerja pada pegas yaitu F per K sama dengan F per K1 tambah F per K2. Pause dulu, Fit. Maka untuk mencari dari rumus susunan pegas yang berbentuk seri yaitu karena di sini dia K1 dan K2, maka 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, untuk mencari N pegas, maka dia ditinggal ganjar ditambah 1 per K3 ditambah, maka inilah rumus mencari susunan pegas pada rangkaian seri. Kan tadi kita udah membahas mengenai susunan pegas seri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai susunan pegas paralel. Misalnya di sini ada sebuah dinding dan ditempelkan sebuah pegas. Maka untuk menyusun susunan paralelnya, pegas yang kedua ditempelkan di samping. Kan tadi kalau yang seri tadi dia ditempelkan di bawah. Nah, untuk yang paralel ini dia diletakkan di samping. Dimana ini K1 dan yang ini K2. Ketika mengaitkan beban pada pegas akan bertambah panjang. Di sini pertambahan panjang pegas akan ditandai dengan panjangnya pegas ketika ditambahkan beban. Di sini masih K1 dan di sini masih K2. Di mana pertambahan panjang pegas yaitu delta X1 dan di sini delta X2. Dengan beban yaitu F. Coba dulu. Dari gambar ini sudah diketahui bahwa pertambahan panjang pada pegas yaitu delta X1 dan yang kedua itu delta X2.
Jadi pertambahan panjang pada pegas yaitu delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Jadi total gaya yang dipunya pada perpanjangan pegas ini yaitu di mana F sama dengan F1 tambah F2. Jadi sudah diketahui bahwa saat ditambahkan beban, pegas akan mengalami perpanjangan, yaitu di mana perpanjangan pegas pada pegas pertama delta X1, sedangkan pada pegas kedua yaitu delta X2. Pertama panjang pegas di sini dirumuskan yaitu delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, di mana total gaya yang dipunya yaitu F sama dengan F1 tambah F2. Nah, kita aplikasikan ke dalam hukum Hooke. Di mana F sama dengan K kali delta X. K delta X sama dengan K1 kali delta X1 ditambah K2 kali delta X2. Nah, pertambahan panjang pegas di sini dibagi dengan delta X. Maka susunan pegas paralel, maka untuk menghitung susunan pegas paralel yaitu Kp sama dengan K1 ditambah K2, dan untuk N pegas yaitu Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya. Maka ini merupakan rumus untuk menghitung susunan pegas secara paralel. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh soal dari susunan pegas secara seri. Di mana di sini diketahui pegas 1 dihubungkan dengan pegas 2 lalu dihubungkan dengan pegas 3 secara seri dan ditambahkan beban sebesar F. Diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan K3, di mana nilainya yaitu 100 Newton per meter dan beban sebesar 100 Newton. Kan di sini K1, K2, K3. Maka yang ditanya di sini pertambahan panjang pegas pada gambar ini. Maka yang ditanya delta X. Maka rumus untuk mencarinya itu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, nilai dari K1, K2, dan K3 itu kan sama yaitu 100 Newton per meter. Maka 1 per Ks sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 100 ditambah 1 per 100. 1 per Ks sama dengan 1 per 300. 100 per 3 Newton per meter. Jika kita aplikasikan ke dalam rumus hukum Hooke, maka F sama dengan K kali delta X, di mana delta X sama dengan F per K sama dengan 100 per 100 per 3. Maka nilai dari delta X yaitu 3 meter. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan sedikit mengenai susunan pegas secara seri dan paralel, Ibu akan membagikan LKPD percobaan sederhana mengenai susunan pegas. Ini LKPD-nya. Silakan dipelajari dan ditanyakan apabila ada yang tidak dipahami. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai percobaan yang akan dilakukan pada susunan pegas. Di sini alat yang kita butuhkan yaitu pegas, 1 buah pegas, dan di situ ada bebannya yaitu beras seberat 5 kg dan 10 kg. Jadi yang pertama akan dilakukan, kita akan mengukur dulu. Jadi tujuan dari percobaan ini untuk mengukur panjang dari pegas setelah diberikan gaya. Nah, yang pertama kali yaitu kita akan mengukur dari pegas sebelum diberikan gaya, yaitu sebesar 26 cm dan akan diberikan gaya seberat 5 kg.
Maka setelah ditambahkan beban sebesar F, yaitu sebesar 5 kg, pertambahan panjang pegas menjadi 27,5 cm, di mana pertambahan panjang ini yaitu sebesar 1,5 cm. Dan untuk beban yang kedua, kita menggunakan beban seberat 10 kg di mana yang awalnya pegas yaitu sepanjang 26 cm, pertambahannya yaitu delta X-nya menjadi 39 cm, di mana pertambahan panjangnya yaitu delta X-nya sebesar 13 cm. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan mengenai susunan pegas. Jadi, kesimpulan apa yang kalian dapat dari percobaan yang kita lakukan tadi? Berdasarkan percobaan dapat ditanyakan bahwa sebuah pegas yang direnggangkan dengan satu gaya, maka pegas akan bertambah panjang jika gaya yang digunakan untuk menarik suatu kawat tidak terlalu besar, maka perpanjangan pegas adalah sebanding dengan gaya yang bekerja. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai susunan pegas. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa kerjakan PR yang sudah dikasih tadi, dan minggu depan akan diperiksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.